Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita berbuat kebaikan, agar kita tidak celaka. Di dalam hatiku, tak akan berhenti, untuk berbuat baik, untuk orang lain, bukan karena aku merasa pintar. Tapi, aku merasa, jika aku mengandalkan amalku sendiri, maka, aku sama sekali tak punya amal ibadah apa-apa, karena, aku merasa belum ikhlas, dalam beramal, dan masih jauh, dari akan diterima Allah. Kalau aku tak menanam modal amal dengan mengajak orang lain menjadi baik, maka aku akan mati dalam kerugian yang nyata. Dimanapun, kapanpun, bagiku tak ada kata berhenti untuk mengajak pada kebaikan agar aku bisa menanam modal amal pada orang yang kuajak. Soal mereka mau atau tidak mau, itu bukan lagi urusanku, tapi kuasa Allah. Aku hanya melaksanakan perintah Allah, wa'mur bil urfi, wanha anil mungkar, perintah kebaikan, dan cegah perbuatan merusak, tak perlu dengan kekerasan. Tapi, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan bukti nyata, kebenaran itu adalah mendamaikan, dan keburukan itu merusak. Dengan alasan apapun, merusak itu tak benar, dan mengajak orang lain, dengan membakar, merusak, menghancurkan, dengan kemarahan, sama sekali, tak akan diikuti, malah orang akan antipati, dan benci. Aku hanya ingin menjadi air bening, yang tak menyembunyikan batu, di dasar sungai, semua wajar, batu terlihat jelas, orang yang melihat, tak rela, jika tak meminum airnya, dan merasakan, kesegaran, merambati tenggorokan, dan orang yang telah minum, akan merasa, ingin mencuci muka, dan orang yang mencuci muka, akan berhasrat untuk mandi. Manusia, ketika meninggal dunia, kebanyakan disiksa, karena dosa kesalahannya di dunia. Ketika manusia itu di dunia, banyak kesalahan yang dilakukan, kesalahan itu, dilakukan bisa jadi, karena tidak tahu, jika kesalahan, dan dosa itu salah. Karena tak tahu, batas mana dosa, mana tidak, mana yang dilarang, dan mana yang tidak dilarang, sehingga, berulang kali melakukan kesalahan, tapi merasa itu tidak salah. Atau, bisa jadi, melakukan kesalahan, dan tahu itu salah, tapi tetap melakukan, karena nyaman, dan merasa aman, ketika melakukannya. Atau, karena merasa hebat, ketika melakukan dosa itu, bangga ketika melakukannya. Atau, melakukan dosa kesalahan, karena tersudut oleh keadaan, ekonomi, salah tempat, atau hal-hal lain, berbagai alasan setiap manusia, berbeda. Tapi, hukum Allah tetaplah hukum. Ketika orang sudah meninggal dunia, dan tak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya, sesuai kesalahan, dan dosa yang dilakukan. Setiap orang mati, membawa amal perbuatannya sendiri, memetik buah, dari tanaman amal di dunia, yang dilakukan, jika kebaikan yang banyak dilakukan, maka, akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, dan ketika banyak dosa yang dilakukan, maka akan disiksa. Di dunia mungkin, manusia bisa lari dari kejaran polisi, tapi di akhirat, manusia tak bisa sembunyi, dan pengadilan Allah tak bisa lari dari siksaan para malaikat. Setelah manusia mati, manusia baru merasakan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kenyataan yang nyata, bisa jadi apa yang dilakukan di dunia, diyakininya adalah suatu kebenaran, dan ketika di akhirat, ternyata malah sebaliknya, itu yang menyebabkan dia disiksa. Allah telah memberi tuntunan, dengan Al-Quran, dan mengarahkan dengan para nabi, sebagai penunjuk jalan, menuju kebenaran. Jadi, manusia tidak lagi punya alasan, atau berbantahan dengan Allah, atas kesalahan yang dilakukan, di dunia. Kebanyakan manusia setelah meninggal disiksa, apalagi, yang sama sekali tak ada usaha, untuk bertaubat dari kesalahannya. Jalan keselamatan itu tipis sekali, yaitu bertaubat, dan tidak bertaubat. Jika orang itu bertaubat, maka Allah akan menghapus dosa kesalahannya. Tapi, kadangkala untuk bertaubat itu, sangat berat, dan lebih ringan menunda-nunda, dan tiba-tiba saja mati, dan taubat belum dilakukan, menyesal juga, sudah tak sempat lagi, ketika pukulan-pukulan malaikat, yang menyiksa, terus mendera. Jangan sampai, hati kita kian mengeras, dan sulit menerima nasihat, namun sangat pandai menasehati. Jangan sampai, kita merasa paling benar, hingga merendahkan yang lain. Jangan sampai, ego kita terlalu tinggi, hingga merasa paling baik, di antara yang lain. Jangan sampai, kita lupa bercermin,
namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Jangan sampai ilmu yang kita miliki akan membuat kita menjadi sombong, memandang yang lain berbeda dengan diri kita. Jangan sampai lidah kita makin lincah, membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aib kita yang menggunung dan tak sanggup untuk dibenahi. Jangan sampai kita hanya hebat dalam berkata, namun buruk dalam berbuat. Jangan sampai kita hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam mengoreksi diri sendiri. Jangan sampai kita membenci dosa orang lain, namun saat kita sendiri buat dosa, kita enggan membencinya. Semoga Allah senantiasa menyadarkan kita, sehingga lebih rajin introspeksi diri, daripada mengurusi orang lain, yang belum tentu perilaku dan tutur katanya lebih baik dari kita. Yang penting, bagi kita, ialah mendidik hati kita untuk selalu berbuat baik. Tidak ada guna lisan kita mengajak orang lain, bila dalam hati masih bersarang kotoran dan dosa syirik.